The Last Supper kenapa saya bawa? Karena waktu itu mungkin saya percaya gini, believe it or not, saya percaya Tuhan kasih kepercayaan buat saya untuk bisa mendistribusi film ini dengan baik ke Indonesia. Akhirnya kan pada saat premier tuh, saya ngundang banyak sekali pendeta, romo, dan beberapa public figure, bahkan artis Kristen, yang saya rasa bisa kasih impact, kasih informasi tentang film The Last Supper, sehingga film ini bisa memberkati banyak orang. Intinya itu sih. Ada momen berkesan nggak selama proses pendistribusian film The Last Supper? Momen berkesan, itu aku berkesannya gini, banyak orang merasa diberkati sih dengan film ini. Kalau zaman sekarang, banyak orang yang nganggap urusan iman, urusan pribadi aja, nggak usah dihumbar-humbar. Sedangkan Pak Anton nih, perkara urusan iman ditaruh di tempat yang paling publik nih, di bioskop. Iya. Nah, itu gimana tuh Pak Anton pendapatnya? Iya, memang harus begitu sebenarnya. Hai teman-teman Behind the Story, welcome back sama gue Brian. Hari ini kita kedatangan sosok di balik film Son of God, The Last Supper. Kalau kalian nonton di seluruh bioskop Indonesia, nah orang ini yang bawa film itu masuk ke Indonesia. So please welcome Pak Anton. Thank you so much Terima buat kasih. waktunya. Terima kasih. Oke, ini seru banget ya karena ini dunia yang sangat asing buat saya, Pak Anton. Makanya saya mau tanya-tanya banyak. Tapi sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, Pak. Pak Anton itu siapa? Apa aja yang dikerjain ke teman-teman yang nonton? Silakan. Oke. Jadi ya saya disebutnya sebagai distributor film ya. Tapi ya memang kebetulan kemarin terakhir bawa film The Last Supper, makanya jadi rame itu. Ya. The Last Supper. Ya puji Tuhan bisa memberkati banyak orang lewat film tersebut sih. Jadi distributor film itu basicnya memang mendistribusi film-film yang kita pegang lisensinya gitu, baik itu di Indonesia ataupun di Singapura ataupun di Malaysia gitu. Karena kalau kita lihat di Hollywood ya, back in the day gitu, jadi ada beberapa nama-nama besar seperti MGM, Century Fox, terus nama-nama besar lain, Lionsgate gitu ya. Itu kan mereka sebenarnya basicnya ada distributor film. Productionnya mungkin bisa si A, si B, si C gitu kan. Skyline Production atau apa production gitu ya. Tapi memang untuk mendistribusi ke seluruh dunia itu biasanya memang nama-nama tersebut gitu. MGM, Century Fox, Warner gitu ya. Ya itu dia gitu. Jadi itu saya bagian yang Asianya gitu. Jadi kebetulan kan di Indonesia mostly, jadi ya udah saya mendistribusi film-film tersebut ke Indonesia gitu. Oke, jadi gitu. Mainly distributor film ya? Distributor film, series juga terkadang. Jadi saya basicnya sudah mendistribusi dari tahun 99. Tahun 99 itu pertama kali anak saya lahir. Jadi udah saya distribusi film dari tahun 99, itu tapi bentuknya dalam VCD. Belum saya main ke bioskop. Jadi VCD kita distribusi ke retail store yang ada di Indonesia. Retail store dulu kan kalau VCD itu atau CD musik juga itu didistribusi ke retail store. Retail store waktu dulu tuh ada di Setara namanya, ada Duta Suara. Mereka menjual kaset, CD, VCD. Mungkin anak-anak sekarang udah. Ini yang nonton nih kalau analitik kita umur 24 sampai 34. Jadi mungkin ada yang nggak tahu. Iya, jadi dulu medianya itu adalah VCD. Jadi bentuknya piringan gitu, plat. Itu kita taruh di sebuah player, namanya VCD player atau DVD player, baru bisa nonton. Kalau sekarang kan enak, udah streaming, udah online segala macam. OTT banyak, OTP banyak. Let's say sekarang Netflix itu dulu juga mendistribusi film berbentuk kepingan CD, VCD, DVD gitu. Dia di Amerika basicnya. Sekarang pun mungkin masih statusnya sebagai distributor juga, tapi memang medianya udah berbeda. Medianya udah streaming. Jadi si Netflix ini udah distribusi, masih distribusi maksudnya, tapi udah ke digital yang lebih canggih lagi, which is itu streaming kan. Sekarang kan kita semuanya streaming, nggak ada hard case-nya, nggak ada hardnya gitu. Jadi sekarang udah streaming semua ya. One of the distribution company yang bisa kita lihat jelas itu ya si Netflix. Gitu. Walaupun even though Netflix punya produksi sendiri, tapi yang produksi kan kalau kita lihat di title-nya
itu produksi orang lain, tapi dia exclusively tayang di Netflix, gitu. Nah itulah tugasnya distributor film, memang berkaitan dengan pipeline-nya production, jadi pasti berkaitan dengan produser, berkaitan dengan sutradara, berhubungan lah semuanya lah, gitu. Jadi kalau bingung ini lini bisnisnya apa ya, bayanginnya Lionsgate, Warner Bros, kayak gitu-gitu ya. Tapi mendistribusi, dia tugasnya di Asia ya. Betul, di Asia. Jadi dia tugasnya hanya untuk mendistribusi film tersebut biar sampai ke market Indonesia tahu, mempromosikan juga film tersebut biar orang-orang tahu. Perusahaannya Pak Anton apa, Pak? Namanya Alpha Omega Film. Ini banget ya, rohani banget lah. Awal dan akhir ya. Jadi PT Alpha Omega Film ini udah ada dari 99. Dulu namanya bukan Alpha Omega Film karena kan perubahan perusahaan ya, regulasi di Indonesianya berubah, jadi harus ada NIB sekarang namanya. Kalau dulu ada SIUP-nya, ada segala macam gitu. Jadi legalitasnya berubah, akhirnya perubahan lagi. Oke. Tentang film Last Supper nih. Ini kan masih belum lama ya, masih baru ya. Kemarin tayang bulan apa ya? Kemarin kalau nggak salah Maret awal kita tayang, kita premier tanggal 17 ya kalau nggak salah ya. 17 Maret. Terus udah gitu tayang kalau nggak salah tanggal 19 kali ya. Nah itu 21 Maret sampai ya Thanksgiving-nya bisa sebulan tuh. Responnya orang cukup bagus sih film ini sih. Bertahan sebulan ya? Bertahan sebulan di bioskop. Karena memang ini film Jesus yang beda sih. Diambil dari dua sisi angle, yang satu Petrus, tapi satu lagi ini unik karena diambil dari sisinya si Yudas. Nah, ntar kita bahas ke situnya tuh. Kenapa cerita ini menarik buat Pak Anton bawa ke Indonesia gitu ya? Iya. Tapi yang menarik perhatian saya juga, film ini tuh tayang pada saat bulan puasa. Betul ya. Betul. Nah, kok bisa? Ya, sebenarnya kita tayangnya pengennya kan memang sebelum, ini kan film prapaskah istilahnya. Karena pada saat itu memang jatuhnya bertepatan sama bulan puasa kebetulan. Jadi memang ya sama-sama bulan suci sih. Jadi ya nggak apa-apa kita tayangin pada saat bulan puasa. Susah nggak Pak tembusnya? Ya gampang-gampang susah lah. Gitu. Tapi karena memang saya sudah di bidang ini udah lama sekali, jadi banyak lah beberapa teman-teman yang bantu juga. Bertahan di bioskop selama 1 bulan. Betul. Itu terjual berapa tiket Pak? Berapa penonton? Kemarin itu sempat berapa ratus ribu ya, saya nggak terlalu ingat. Cuman ya memang hype-nya cukup besar lah, cukup tinggi lah. Cukup tinggi. Itu termasuk kategori kurang apa lumayan? Average lah rata-rata. Karena kan biasanya kalau yang bagus tuh orang biasanya berapa juta penonton gitu. Kita kayaknya nggak nyampe. Tapi ratusan ribu udah lumayan ya? Ratusan ribu udah lumayan, betul. Maksudnya untuk film kategori rohani, ya itu oke. Gitu. Ada alasan khusus nggak kenapa akhirnya membawa film ini ke Indonesia? Karena Pak Anton bukan cuma bawa film The Last Supper doang ya? Iya. Dari sebelum-sebelumnya juga udah banyak. Iya, banyak. Ada film horor bahkan, ada film action, ada film banyak sih yang saya bawa. The Last Supper kenapa saya bawa? Karena waktu itu mungkin saya percaya gini, believe it or not, saya percaya Tuhan kasih kepercayaan buat saya untuk bisa mendistribusi film ini dengan baik ke Indonesia. Akhirnya kan pada saat premier tuh, saya ngundang banyak sekali pendeta, romo, dan beberapa public figure, bahkan artis Kristen yang saya rasa bisa kasih impact, kasih informasi tentang film The Last Supper, sehingga film ini bisa memberkati banyak orang. Intinya itu sih. Saya kenapa bawa film ini? Pertama, saya di offering sama salah satu sales agent juga, sales agent di Eropa dia. Nah, di offering, lo mau nggak film ini gitu? Kan ini bagus dan gue tahu lo Kristen gitu. Jadi aku bilang lihat apa nih gitu. Ini cerita tentang Yudas gitu. Dari angle-nya Yudas. Awal-awal gue tolak tuh. Wah kayaknya kalau tentang Yudas siapa yang mau nonton juga gitu. Terus aku coba lihat. Gue review dulu deh. Skripnya dikasih sama dia. Terus apa dikasih sama dia standarnya inilah distributor film tuh gitu. Kalau mau distribusi film, terkadang kita ambil film tersebut
masih belum jadi itu. Tapi kita udah lihat skripnya, kita bisa imaginary gitu. Imagine kira-kira kayak apa sih? Berdasarkan skrip dan berdasarkan si sutradaranya. Sutradaranya misalnya James Wan deh, let's say gitu. Kalau kita mau ngambil horor, James Wan, kita udah bisa capture nih. Kira-kira tipikalnya James Wan nih begini nih pasti nih, gitu kan. Dikasih skrip yang kayak gini, oh jadinya pasti begini. Imagine aja gitu. Memang thanks God-nya aku kayak emang punya sense lah di situ loh. Kayaknya nih bagus gitu. Nah pas baca skripnya si The Last Supper, terus aku lihat, wah ternyata endingnya nih tentang based on Bible juga gitu. Terus juga kan produsernya si Chris Tomlin yang which is yang singer Passion juga ya? Ya. Passion of the Christ. Bukan, kalau Passion of the Christ si Mel Gibson. Oh, Mel Gibson. Chris Tomlin yang apa ya? Yang produsernya si The Last Supper ini. Tapi dia penyanyi rohani lah, terkenal. Oh, yang produce tuh Chris Tomlin penyanyi? Iya, Chris Tomlin penyanyi. Ini saya baru tahu nih. Oke. Iya. Nah, udah akhirnya saya pikir ini orang punya fan base juga kan. Jadi ya udah deh, gue nggak salah nih rilis film ini. Udah akhirnya aku coba masuk ke dalam satu listing si Alpha Omega nih. Kira-kira bisa nggak gitu kan? Nah, lagi momennya aku belum tentuin gue ambil atau nggak nih film. Tiba-tiba banyak tuh seliweran di sosial media saya orang yang comfort. Gue bilang kok comfort banget sih ini, gampang banget sih convert from believer to orang convert ya. Convert. Jadi dari yang Kristen terus dia menjadi Kristen. Nah di situ aku agak-agak kayak punya, I think I have to do something about it. Gitu. Oh jadi ngelihat orang gampang banget pindah kepercayaan gitu. Betul pindah kepercayaan. Segampang itu gitu. Bahkan aku lihat beberapa loh. Sebelumnya lo Kristen terus tiba-tiba lo udah sukses malah lo pindah. Kan lucu banyak. Kan. Jadi ada beberapa lah gitu. Jadi saya ngelihat di situ saya mikir ini deh kayaknya memang perlu siraman deh. Karena aku percaya kalau dia mengalami secara pribadi dengan Yesus, I don't think dia bisa easily pindah. Ya kan? Kristen sendiri kalau yang udah mengalami dengan Yesus mau dibunuh, kepalanya dipenggal juga tetap gua harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Kan intinya itu. Nah, itu yang aku punya terbeban untuk itu dan kayaknya harus spread deh film tentang Yesus. Karena lebih gampang kan orang melihat secara visual, Bible dilihat secara visual daripada Bible kita baca ya terus kita imajinein sendiri gitu ya. Lebih gampang secara visual udah jadi gitu kan. Nah, aku akhirnya coba rilis film itu dan puji Tuhannya ini film uniknya diambil dari angle-nya si Yudas, which is pengkhianatnya kan gitu. Ya, dua karakter yang diambil sama film Last Supper itu kan Petrus sama Yudas. Satunya pengkhianat, satunya tidak mengakui. Hampir berkhianat juga gitu karena tidak mengakui. Cuman perbedaannya dari dua karakter ini adalah satunya balik kepada Tuhan. Tadinya kan mungkin di film itu Petrus sudah mau suicide, mau bunuh diri. Tapi akhirnya dia ingat kata-kata yang Tuhan beri ke dia jadi rema dalam hidupnya. Dia akhirnya dia berbalik. Nah ini yang perlu dicamkan dan ditanamkan buat orang percaya bahwa seberapa besar dosamu tetap kamu harus berbalik sama Tuhan. Ya kan? Kan ada ayatnya tuh walaupun dosamu merah seperti kirmizi ya. Tapi akan diputihkan seperti salju. Jadi ya itulah yang saya lihat kayaknya perlu deh. Akhirnya udah. At least I do something before the end of days. Saya berpikir kayak gitu kan. Akhirnya at least I do something. Ya udah akhirnya kita bawa film itu, kita distribusi, yang handle promotion apa segala macam itu anak saya sendiri, si Casey Aletia sama pacarnya si Jovialda Lopez. Jadi akhirnya bisa mendistribusi dan it quite well karena promosinya juga mereka handle dengan doing well, dengan good. Ya akhirnya semua bisa spread dan puji Tuhan bisa 21, bisa CGV, bisa Cinepolis dan semua bioskop di daerah tuh menayangkan pada saat itu. Ya udah spread the word deh akhirnya. Gitu sih. Anyway, informasi tambahan tuh ya. Jadi Pak Antoni juga orang tuanya dari Keija Aletia ya. Iya, Keija Aletia. Dia ini ya aktor guys. Dia main film aktor, selebgram, terus beauty influencer. Beauty influencer. Dia main film Star Syndrome 2023 di bioskop. Iya, Star Syndrome 2023 di bioskop betul. Dan dia juga
kekasihnya si Jovial De Lopez, calon bapak mertuanya Jovial. Iya, calon mertuanya Jovial ini. Oh iya, calon mertuanya Jovial. Iya. Jadi sekeluarga tuh nggak jauh-jauh dari dunia film production gitu-gitu ya? Iya, dari dunia itulah gitu. Entertainment. Salut sih sama mereka. Maksudnya kenapa kita Alpha Omega Film kasih ke mereka, karena kan sekarang terus terang dengan berjalannya waktu, mungkin yang muda-muda tuh yang lebih tahu tentang how to communicate with the pasarnya, marketnya ya. Iya. Gimana cara ambil angle-nya dan segala macam. Dan Jovial sama Keisha kayaknya emang udah di situ ya. Jovial gitu. sih masternya sih. Dia very smart. Jovial masternya ya, dia sama adiknya tuh si Andovi. Iya, itu. Nonton nggak waktu dia bikin juga di YouTube tuh DPR Musical namanya. Nonton. DPR Musical, terus bikin lagi Polarisasi di Taman Mini Indonesia. Yang ini musical ya? Musical, teater, drama musical ya, teater. Itu juga keren banget tuh. Udah 2 kali kan, udah 2 season. Iya, 2 season. Polarisasi. Iya, Polarisasi. Polarisasi yang kedua itu produsernya si Keisha sama Jovial sendiri juga. Jadi produserin juga, cast-nya juga. Mantep deh. Mainnya dia emang oke. Makanya yang udah Lolita atau lolos 50 tahun itu harus kasih kayak yang muda-muda memang. Karena mereka lebih itu ya, lebih cemerlang lah. Kayak kalian nih, wah ini udah mudah-mudahan nih keren nih pasti nih gitu. Ini Keisha sama Jovial tuh kalau diundang mau sih? Pak, nanti aku ngomong deh. Ke podcast kalau kita undang mau ngobrol tuh boleh? Iya pastilah mau lah, nggak mungkin enggak lah mereka. Ntar coba ya, ini kameramennya udah ada yang seneng nggak sama Jovial? Keisha, Jovial De Lopez, Andovinya sekalian. Iya. Boleh. Ngobrol-ngobrol santai kan? Gitu. Boleh. Kita bisa belajar banyak juga dari dia tentang production dan seterusnya. Bisa. Oke. Tentang lanjut ya, tentang Last Supper. Tantangannya bawa film itu ke Indo tuh apa aja sih? Tantangannya pertama takut censorship-nya gitu kan, apakah boleh apa enggak. Terus memang pada saat rilisnya kapannya gitu, apakah momentumnya tepat atau tidak gitu. Tapi ya puji Tuhan saya ngerasa dilancarkan banget semuanya gitu. Jadi benar-benar pada saat itu tuh semuanya everything in smooth way gitu. Dari sensornya, dari encodingnya, terus dari segala macam, dari DCP-nya, KDM-nya dan lain-lain itu very smoothly karena orang-orang yang sudah lama yang saya kenal yang bantu, dan saya bilang ayo come on distribute this title because this not just a movie, it's a word of God gitu. Jadi ya kita spread the word itu. Jadi udahlah. Nah saya mau tanya deh, masukin film rohani kayak gini, level kesulitannya sama-sama aja sama film sekuler apa lebih rumit, lebih banyak? Oke. Tergantung sih. Memang kadang ada lebih banyaknya gitu dibanding gampangnya gitu. Oh iya ya? Iya memang. Daripada film sekuler? Daripada film sekuler, karena film sekuler kan secara reguler di ini kan. Karena ini kan pasti kalau menyangkut tentang agama di Indonesia, automatically orang akan lihat menyinggung kah, terus bergesekan kah, itu akan lebih detail untuk di censorship. Karena nggak main begitu-gitu aja gitu kan lebih detail lah gitu. Respon awal bioskop dan stakeholder terkait waktu Pak Anton membawa film ini apa respon mereka? Mereka pikirnya this is gonna be lah gitu, dan memang kayaknya memang udah haus dan perlu ya untuk ditayangkan film model begini dengan angle seorang Yudas dan seorang Petrus. Iya menarik sekali. Karena angle-nya si Yudas itu yang menarik. Ya, jadi dia kan memang logically ya. Jadi kalau nonton filmnya, saya spill sedikit aja gitu. Jadi Yudas berhitung, ini nanti ribuan banyak orang ini, kita nggak ada makanan, kita belinya di mana, cost-nya berapa gitu kan. Bendahara soalnya kan. Ini gimana, akhirnya Tuhan buat mujizat itu kan. Dia memang diperhitungkan dalam bisnis pun ya. Aku juga kan gitu, kalau kita misalnya doing business, kita prediksi kan cost kita yang keluar berapa. Ini gimana caranya, ini how to itunya gitu, logic things gitu. Ya tapi mungkin di situ Tuhan mengajarkan sometimes kita boleh kalkulasi gitu ya. Tapi ada hal yang memang jauh beyond the calculation gitu. Jadi memang ada hal yang Tuhan pasti sediakan gitu. Ada momen berkesan nggak selama proses pendistribusian film The Last Supper? Momen berkesan itu aku berkesannya gini, banyak orang merasa diberkati sih dengan film ini, apalagi yang
tentang apa yang convert itu ya. Jadi banyak orang yang ngerasa, oh sebenarnya inilah yang Tuhan pinginkan. Ini yang dia dapat dari film tersebut, benefit value-nya apa, dan imannya makin bertambah akhirnya. Selama iman makin bertambah, kita bertumpu lebih kuat. Makanya ada ayatnya bahwa kita membangun rumah kita harus dalam pondasi yang kuat, kokoh, tidak di atas pasir kan. Ya kan, kalau di atas pasir kan dikit-dikit goyang gitu. Kokoh lah, kuat lah. Karena saya percaya semuanya juga termasuk kameramen, termasuk kamu juga. Jadi semua yang ada di sini sampai detik ini, sampai berada di titik ini kan berarti karena kasih karunia Tuhan juga kan, ya kan. Ya, jadi alasan Pak Anton jelas ya kenapa pengen bawa nih film juga ke Indo, karena ngelihat kok orang segitu gampangnya goyang gitu ya. Itu dia. Dan merasa ini tuh hal yang penting untuk banget. orang tuh tahu dan dibantu lewat film ya. Betul. Bahkan aku ngelihatnya gitu yang tadi aku bilang, pas udah sukses malah pindah. Banyak sih. Iya kan, maksudnya kita perihnya di situ kan. Aduh, gue ngerasain kalau misalnya gue jadi Tuhan ya gimana, lo dulu waktu masih struggle, didampingin terus, begitu udah sukses, oke, I forget you. Wah, gila. Makanya aku ngerasa gua harus deh kayaknya. Harus di-reminding lagi, di-refreshing lagi bahwa, hey, come on. Lu sampai di titik itu karena siapa juga gitu kan. Gitu. Yang terbayangin di surga, Pak Anton lihat dari berapa ratus ribu yang nonton, berapa yang terima Tuhan. Amin, menarik ya. Amin. Yes, itu pasti rewarding banget tuh pasti. Oh, yes. Bayangin that day ya. For His glory ya. Iya. For Tuhan glory ya. Jadi bukan karena kita. Wah, luar biasa. Awalnya kenapa mau masuk ke bisnis ini, Pak? Bisnis pendistribusian film. Pendistribusian film, karena saya suka film dari dulu. Saya hobi nonton. Bahkan kadang zaman dulu tuh kita bisa, saya ke bioskop bisa 1 kali, 2 kali gitu kan. Jadi dalam 1 hari itu bisa 2 kali nontonnya. Terus suka banget gitu. Maksudnya seru ya filmnya gitu. Ya akhirnya karena mungkin Tuhan juga lihat, wah ini anak suka film, akhirnya jadilah distribusi film lah gitu. Jalannya ada aja ya? Memang ya ada aja jalannya gitu. Ya kalau kita pengen ya, terus maksudnya sesuai juga dengan apa yang Tuhan taruh untuk kita gitu. Saya rasa sih bisa. Karena saya ngerasa ya udah di situ gitu. Suka banget film. Jadi kalau Pak Anton bisa mention 5 film favorit of all time versi Pak Anton tuh apa aja, Pak? 5 ya? 5. Mission Impossible. Yang terakhir udah nonton? Udah dong. Keren ya? Kacau. 10 out of 10. Ya. Terus ada The Lord of the Ring. That based on books kan gitu. Jadi itu keren banget. Lebih suka itu daripada Harry Potter? Harry Potter juga suka. Nah, itu dia kalau kadang disuruh from 1 to 5 apa aja kayaknya semuanya hampir sama, 1 semua. Karena saking sukanya, jadi sama-sama equal lah. Equal. Lord of the Ring terus? Ya, Harry Potter juga kan. Terus itu 3. 2 lagi saya suka Lilo and Stitch. I like it. Oh ya? Karena dari dulu yang dulu ikut. Yang dulu juga ikut waktu zaman kartun. Ada satu quote and quote-nya di situ yang Ohana means family. Family. That's yang dari stranger terus tiba-tiba karena bonding yang kuat akhirnya becomes family. Value-nya Hawaiian ya. Yes gitu dia. Jadi yang memang cukup oke lah. Ada nilai plusnya gitu kan. Terus yang kelima aku kasih apa ya? Aku suka horor juga. Conjuring I like it. Conjuring itu ada satu momen yang aku rahasiain ya, nggak boleh kasih tau. Jadi ada satu momen yang satu film Conjuring yang Mother Love akhirnya mengalahkan kejahatan, mengalahkan si evil itu. Nah itu Conjuring berapa? Tebak sendiri, nonton sendiri. Iya itu keren banget itu karena Mother Love-nya itu akhirnya setannya bisa di ban gitu, diusir, diposes. Kalau genre favorit? Semuanya. Susah ya kalau genre favorit. Setiap genre ada yang bagus. Ada yang bagus ya. Ada drama, ada horror, ada action, ada thriller, ada science fiction. Ya, animation juga aku suka juga. Interstellar nggak masuk, Pak? Interstellar ya masuk juga sih. Ya kalau suka semua susah ya. Interstellar masuk juga. Jadi ya banyak lah gitu ya. Banyak. Nanya mungkin 100 listing. Benar. Benar. Oke. Library-nya banyak lah kalau itulah.
Tapi dulu sebelum masuk ke dunia pendistribusian film tuh kesibukannya apa Pak Anton? Aku kesibukannya, ya waktu dulu kan ya usual ya kayak sekolah, terus kerja sama orang lah. Waktu pertama kali graduation gitu kan kerja sama orang, terus sempat nerusin bisnisnya orang tua gitu. Tapi ya nggak dapat passionate-nya ya. Orang tua di properti kan, terus udah gitu ibu saya itu dia punya manufacture kosmetik, jadi nggak di passionate di situ. Jadi kayaknya jalanin tapi aduh apa gitu, jadi jalanin aja, sekedar jalanin gitu. Nah passionate-nya di mana? Di movie. Ya udah dari situ, wah kalau orang passionate jalanin kan kayaknya beda ya, never get bored gitu kan, dan always gitu, hobi lah, ngejalaninnya sesuatu yang hobi gitu. Makanya bisnis yang dijalanin pasti yang aku hobi gitu, jadi hobi ya akhirnya jalanin, hobi jalanin gitu. Banyak yang bilang work is just a work katanya. Ya kerja nggak usah pakai passion, it's just a work gitu. What do you think? Well, I think that's wrong ya. Karena from what I see, if you work with your heart, you passionate about your work, definitely itu akan lebih succeed dibanding yang work is just a work. Ya kan? Makanya ada ayatnya lagi tuh, nyambung lagi tuh. Apa? Ya bekerja seperti engkau bekerja untuk Tuhan kan. Nah, jadi ya memang dalam hidup ini kan kalau kita lihat ya, kalau kita udah anak Tuhan terutama ya, kita segala sesuatu yang kita jalanin based on Bible. Jadi benar-benar based on Bible in every single things of life gitu. Baik itu di kerjaan kita, baik itu di kita bermain di mana, kayak misalnya let's say you are in music business ya, music industry. Jadi baik di music industry maupun itu di cafe sekalipun, di klub sekalipun, dimanapun, ya kita harus jadi terang juga di situ. Tapi jangan terang yang kaku ya, lo harus masuk Kristen, nggak gitu juga, nggak gitu juga. You have to be like wise saja, jadi wise, penuh hikmat, jadi caring to others gitu kan. Ya gitulah. Mengamalkan firman. Ada narsum kita juga, dia sempat statement kalau mau ikut Tuhan nggak bisa di dunia entertainment. Oh, I disagree with that. What do you think? Disagree with that. Dunia entertainment itu mestinya harus di seluruh sisi lini bisnis, usaha, pekerjaan, semuanya harus ada anak Tuhan di situ. Kenapa? Karena memang kita melayani yang sebenarnya, kita menjadi terang yang sebenarnya bukan di dalam gereja ya. Harus di luar gereja justru. Ngapain gitu? Di dalam gereja kita nimba ilmunya lah. Kita we know, we listen, dan praktekin. Terkadang kan teorinya kebanyakan, prakteknya jarang. Jadi prakteknya di mana? Prakteknya di luar harus. Dan I really disagree kalau di dunia entertainment jangan pelayanan itu kayaknya nggak lah. Harus kalau perlu di kafe deh. Kalau perlu terus malam sampai jam 2 pagi silakan gitu. It's not about dikotak-kotakin, digenrein gitu ya. Ini nggak boleh, terus jadi nggak di situ. Terus jadinya di mana dong? Masa di gereja terus gitu ya? So I don't believe that. Tapi di area ini saya sepakat sama Pak Anton, karena saya juga kerja banyak outreaching anak-anak muda. Baru berapa malam lalu ya saya dengar live music. Wah, that's cool. Dengar live music bareng teman-teman Bible study bareng. Yes. And we pray di dalam klub. Yes. I think ya itu ya harus jadi terang di tempat yang gelap ya. Iya. Kesana gitu. Kalau jadi terang di dalam gereja juga ya. Yes. Ya buat apa ya? Iya, I agree deh. Jadi dengan kata lainnya adalah di mana kamu berada, di situlah mimbarmu. Wow, that's cool. Iya, jadi nggak harus dikotak-kotakin lah. Ya, aku main juga ya, maksudnya dengan orang-orang yang ya kita ada komunitas, ada apakah itu motor, terus ada komunitas sport. Jet ski club, ada ini, ada itu ya. Cuman semua orang yang berbeda, semua orang ada yang masih ya kadang minum, kadang apa. Terus kita harus ngotakin gitu, enggak dong. Justru ya santai aja.
Itu kalau if I have to drink a beer gitu kan, cuman one glass, terus emang dosa ya? Kalau aku I disagree gitu, maksudnya cuman lo nggak boleh gitu, ketat sekali terus udah gitu kayak enggak. Wine aja kalau diminum banyak juga mabok juga kan. Ya. Tapi jadi perjamuan kudus juga kan. Nah, inti sarinya adalah sebenarnya kita harus tahu perjanjiannya gitu. Kan Alkitab itu tentang perjanjian lama, perjanjian baru. Di dalam perjanjian itu kan perjanjian biasa ada hak dan kewajiban ya. Kalau di dalam perjanjian itu haknya kita apa, kewajibannya kita apa. Kalau zaman sekarang banyak orang yang nganggap urusan iman urusan pribadi aja, nggak usah dihumbar-humbar. Sedangkan Pak Anton nih perkara urusan iman ditaruh di tempat yang paling publik nih, di bioskop. Iya. Nah, itu gimana tuh Pak Anton pendapatnya? Iya, memang harus begitu sebenarnya. Memang harus begitu. Memang nggak bisa kita buat apa saya naruhnya di gereja tuh, mereka juga udah belajar dengan banyak sih. Mereka udah tahu, udah paham gitu. Yang belum paham dan belum mengerti kan, atau yang ngerasa kayaknya di ban sama dan dikotak-kotakan sama beberapa institusi gereja misalnya, dikotakan lo nggak boleh, lo nggak ini, lo nggak itu. Baru kemarin saya nonton tentang apa bagaimana ada sih salah satu testimonial di Melanie Ricardo, si Jason ya, songwriter ya. Oh iya, itu lagi viral tuh. Kita juga mau undang tuh. Iya harus tuh diundang. Jadi dia bertobat kan. Ya gara-gara memang istrinya selalu accompany him, terus confidence-nya dan segala macam. Dan gue percaya itu bisa ya karena gereja merangkul. Iya. Jadi jangan dikotakin deh. Ya. Aku punya teman gay, punya teman banci, punya teman pendusta, penjahat dan segala macam, banyak aja gitu. Ya. Jadi ya nggak apa-apa. Ada yang bisnisnya malah bisnis karaoke plus, spa plus gitu kan. Ya. Terus ngobrol apa segala macam, ya masuk aja aku. Ya. Cuman ya memang kita harus ada boundaries-nya gitu. Betul. Jangan sampai kita juga terjerumus di situ kan gitu. Betul. Kan. Kita ada boundaries-nya. Gimana caranya? Ya pondasi mesti kuat dulu. Gitu. Nah itu justru dia akan ngelihat gitu kan. Maksudnya, oh ini asik juga nih si Anton nih, walaupun Kristen kan gitu. Ya. Dan mesti Kristen asik gitu kan. Bener. Mestinya begitu kan. Bener. Bukannya yang jadi orang Farisi kan. Betul. Menjudging, nggak boleh lo nggak boleh. Serba nggak boleh. Ya, I think Yesus juga set a good example ya. Dia nongkrong sama tax collector, sama pelacur. Exactly. That's yang Yesus lakukan ya. Yes, exactly. Ya harus benar-benar. Ini kan for the whole people gitu. Yesus datang bukan untuk mendirikan sebuah gereja ya. Kalau menurut aku gitu ya. Betul. Yesus datang untuk to everyone. Untuk mengenal Dia, mengenal kasih-Nya, lewat apa aja, nggak harus lewat gereja. Ya. Dan tiap orang punya mimbarnya masing-masing. Yes, tiap orang punya mimbarnya masing-masing. Di musik, di film. Yes, kamu mimbarnya di musik nih, di entertainment, ke kafe, ke klub gitu kan. Orang mau nge-DJ, jungkir balik, orang mau ada, let's say misalnya striptease lah, apa segala macam. Tapi kalau mimbar kamu di sana, kamu jadi berkat di sana, ya that's good gitu loh. Iya. Ya itu buat aku sih gitu. Tapi kalau ada orang yang nggak cocok, mungkin punya pandangan yang berbeda lagi ya silakan. Dan kesana tuh bukan nyari pergaulan ya, betul. Tapi buat ya jadi blessing buat dunia. Yes. Tapi bergaul kita tetap harus punya fellowship, tetap punya orang-orang. Betul. Bergaul, semuanya bergaul, tapi kita nggak bisa mendiskreditkan orang tersebut. Karena mungkin dia punya excuse tertentu. Dia jadi gay, dia punya excuse tertentu. Dia jadi jahat, dia punya excuse tertentu. Dia lari ke narkoba, dia punya excuse tertentu. We cannot judge, we just like become a friendship aja sama orang itu. Betul. Kita juga nggak ada di sepatu mereka ya. Kita nggak tahu mereka alamin. Betul. Kita kasih jadi example, jangan jadi ngomong doang gitu kan. Betul. Jangan omon-omon kalau orang bilang. Jangan omon-omon, jadi example aja. Gitu. Apa pesan Pak Anton buat orang yang takut nih, yang takut menggabungkan antara iman dan profesi mereka? Kan sering tuh, ini dua hal yang berbeda, nggak bisa dicampur. Ini dipisahin, takut dikucilkan, takut nggak dapat project, takut nggak dapat job. Apa pesan Pak Anton buat? Iya, percayalah kalau Tuhan selalu ada mendampingi kita, dan Tuhan akan lancarkan segala sesuatunya, dan Tuhan tahu dan pasti akan menjadikan kamu punya communication skill tentang di pekerjaan kita gitu.
Ya jangan kaku juga yang seperti aku bilang. Ya. Jangan kaku kalau misalnya gitu. Oh, lo percaya Yesus ya? Lo harus percaya ya? Lo harus percaya. Kan nggak bisa gitu juga kalau kita ke orang yang belum percaya. Betul. Kayak gitu-gitulah. Gitu. Jadi harus lebih fleksibel lah. Tapi ada boundaries ya tetap. Betul, betul. Gitu. Menarik ya, dari Pak Anton nih saya belajar ya, kita harus jadi terang, jangan kaku, ikutin Yesus. Di bisnis apapun gitu ya. Betul, bisnis apapun, kehidupan. Di apapun yang kamu kerjakan itu jadi mimbar kamu aja udah. Itu aja, apapun itu. Jadi ini bukan dua hal yang berbeda ya? Enggak. Profesi saya ini, iman saya ini. Ya kita anaknya Tuhan Yesus. Betul. Yang ada di dunia. Melakukan banyak hal gitu ya? Iya. Nggak dua identitas ya Pak? Nggak dua dong, nggak bisa dong. Nggak bisa. Yesus datang itu bukan membangun sebuah institusi dan mengkotakkan segala sesuatu. Harus blending ke semuanya. Memang, even now ke saudara-saudara kita yang di seberang, even now ke si A, si B, si C yang beda-beda semua. Ya kita harus spread the love, spread the word of God. That's right. Dari apa? Bukan dari perkataan kita doang. Kebanyakan ya, kalau saya ngelihatnya kebanyakan orang Kristen tuh teorinya jago deh. Tapi begitu praktek gitu, ya nggak bisa nih. Kan gitu ya, belajar di gereja. Harus ini, harus A, harus B, harus C. Simple nih. Kita harus mendahulukan orang yang ini. Kita harus jadi berkat. Begitu sampai di lift nih, rebutan tuh. Ya kan gitu ya, sesimpel itulah. Iya, sesimpel itulah. Jadi, oke deh. Jadi ya memang teorinya jago, prakteknya kurang. Nah, kita balik nih portionnya. Praktek lah yang jago. Karena di praktek itu yang paling penting kan. Kalau teorinya doang kita buku, orang bisa jago deh, bisa ngomong A, B, C, D sampai wah manis banget deh kita dengerin. Teman kalau prakteknya nggak ada, nah prakteknya di mana? Not only at the church, but dari sisi semua kehidupan kita. Ya di entertainment pun ya, aku malah dukung. Mana klub mana, gue datang deh gitu kan. Kita nonton deh gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Jadi orang bisa melihat gitu. Wow, ini orang pada penuh kasih tapi nggak mendiskreditkan yang lainnya, nggak beda-bedain. That's cool, right? Ya, Pak Anton ngomong gini karena dia di lapangan nih. Iya, orang lapangan tahu industrinya gitu ya. Industrinya udah tahu banget lah. Pak, ada nggak film yang menurut Pak Anton tuh sebenarnya kurang bagus, tapi karena berpotensi viral tetap didistribusikan, ada nggak? Ada sih, film lokal atau film asing? Bebas. Asing? Lokal? Ada lah beberapa yang memang kurang bagus, tapi terpaksa didistribusikan ya. Kejar rate doang lah. Oke. Tapi saya nggak bisa mention. Iya lah nggak bisa. Oke. Terus upcoming project, ini ada apa lagi Pak Anton di depan? Upcoming project saya ada beberapa film sih yang kita akan distribusi. Ya puji Tuhan mungkin bisa jadi good value juga gitu ya buat market di Indonesia sih. Cuman masih saya rahasiakan judulnya. Oke. Gitu. Belum bisa di-spill ya? Belum bisa di-spill. Bulannya? Mungkin akhir tahun atau awal tahun. Oke. Awal tahun. Nanti pasti diundang ya. Datang ya ke premiernya semuanya nih. Iya. Gitu. Ih, mau banget Panton kalau ada premiernya. Iya. Suka ya? Suka banget, mau banget. Kalau ada premiernya ya. Liput kalau kita datang liput. Nah, liput tuh ada liputannya juga kan ya? Iya, ada. Oke, menarik banget kalau ada berkabar Pak. Siap lah pasti. Oke, project. Nah, gimana cara kita bisa mendukung proyek-proyek seperti ini Pak? Maksudnya mendukung proyek-proyek film yang Pak Anton kerjain, itu caranya gimana? Ya spread the movie, terus kasih tahu orang untuk nonton, terus mungkin bisa dibikin berita, title dan segala macam ya. Bantu promote gitu. Promote gitu ya, paling gitu sih. Mensupport kita. Okay. Jadi media partner lah, jadi media partner gitu. Menurut Pak Anton, profesi ini bisa berlangsung berapa lama Pak Anton? Untuk distributor film, ya lama sih pasti. Bisa lanjut terus ya? Karena kalau orang produksi kan beda ranah nih. Jadi kalau orang produksi, let's say misalnya sutradara dia memproduksi sebuah film tuh dia udah dalam 1 bulan dia produksi atau 2 bulan dia produksi kan udah capek tuh. Mikirinnya lagi terus langsung didistribusi kan pusing sendiri nantinya. Nah biasanya orang distribusi lain lagi tuh company-nya kan. Ya dia mendistribusi dengan
Jalannya dia semua ada partnya. Industri-industri di Hollywood terutama semua ada partnya. Jadi dia produksi, yang ini distribusi, mungkin di distribution ini ada line untuk promotionnya, ada line untuk apanya gitu. Jadi ya memang dibagi-bagi. Dibagi-bagi. Kalau dari Alpha Omega ada ekspor film dari Indonesia keluar juga, Pak? Dulu ada beberapa yang ke Singapura, ada ke Malaysia gitu. Film lokal kita? Enggak, film-film. Ada film Mongol, ada film Barat juga sih. Oh, oke. Ya, kayak The Girl with Dragon Tattoo itu kan kita di Singapura sama di Malaysia juga rilis. Gitu. Jadi ya, teman kalau Eropa lain lagi yang pegang grup-grupnya gitu. Mau masuk ke dapur dikit nih, Pak. Kalau boleh nggak dijawab, coba pengen tahu aja. Jadi kalau misalnya ngambil film dari luar, distributor tuh dapat berapa persen sih dari penjualan? Sistemnya gimana sih, saya nggak tahu. Tergantung negonya. Jadi si produser misalnya pilih saya nih untuk distributor film dia gitu kan. Tergantung nego. Misalnya Pak Anton nanti distribusi saya royaltinya ya, namanya royaltinya. Royaltinya dibayar 50% ya, 50%. Atau misalnya royaltinya kamu cuma bayar 25% deh gitu. Tergantung kita tiap dealnya ada berapa. Tapi most of time 50%. 50%. Setelah dipotong sama bioskop, setelah potong pajak sini, baru di-share 50%. Oh, dari bersih 50%? Iya, bagi dua gitu ya. Oh, bagi dua. Most of time rata-rata segitu, 50%. Dengan adanya OTT nih, Netflix, Disney Plus, dan lain-lain, kan penonton bergeser nih behaviornya. Iya, dari bioskop ke itu. Dari Panton tahun 1999 sampai sekarang, itu berasa perubahannya nggak? Signifikan nggak? Signifikan, sangat. Jadi memang sekarang udah migrasi digital era. Jadi terutama pada saat pandemi kan orang juga nonton OTT, nggak boleh ke bioskop pada saat itu regulasinya. Jadi memang sekarang udah digital era. Dalam berbagai bisnis apa aja lah gitu. Itu sudah kayak zaman saya, zaman film udah nggak ada VCD, udah nggak ada DVD, musik nggak ada kaset. Zaman dulu tuh tiap mobil ada tape kaset tuh, ya kan? Betul. Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah Bluetooth, ya kan? Jadi dari handphone kita udah bisa. Jadi udah migrasi pelan-pelan ke digital. Di bioskop juga sama. Di bioskop itu dari pita yang diputer, akhirnya sampai ke digital. Digital. Ya, jadi memang perubahan itu harus diikutin sama company-nya. Memang berasa banget. Tapi berubah memang. Toko contoh, misalnya toko di Tanah Abang, di Mangga 2 gitu ya. Itu kan toko-toko yang dulunya ramai sekali. Tapi sekarang ramainya di TikTok, di Shopee, di toko Orange ya, atau di Tokopedia kan gitu. Jadi orang kalau nyari apa-apa, dulu zaman saya nyari, itu saya nyari di Yellow Page namanya. Yellow Page itu salah satu buku informasinya tebel banget. Di situ nyari barang-barang apa aja tuh ada di situ. Kalau Gen Z kan sekarang nggak mungkin tahu tuh. Nyarinya googling, di Google carinya apa. Terus kalau cari barang mungkin Tokopedia, di Shopee. Udah beda eranya, udah era digital. Kalau zaman saya dulu mungkin masih nyari barang di Tanah Abang, nyari barang di Mangga 2, nyari barang di Glodok. Sekarang toko-toko itu udah mulai pelan-pelan layoff. Kenapa? Karena memang sudah migrasi ke digital era. Semuanya udah begitu. Jadi memang buat para pebisnis, terutama pebisnis muda, memang jualannya udah bukan yang ayo ke toko silakan lihat-lihat, enggak. Ini udah you have to do live streaming gitu. Kalau kayak Pak Anton dapat lisensinya Last Supper nih, itu nanti kalau udah nggak di bioskop kan biasa orang suka taruh di OTT kan? Iya di OTT. Itu masih tetap tapi ada periodnya tetap masih dapat. Oh, lisensi kayak Last Supper itu berapa lama dapat berlakunya? Saya 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Wow, panjang ya? Panjang. Oh, jadi bisa dipakai terus nih buat dipakai untuk 10 tahun. Apakah nanti saya mau perpanjang atau tidak, nanti tergantung kitanya. Oh, gitu. Wow, baru tahu. Nah, jadi mungkin misalnya nanti 6 bulan kemudian ya baru bisa di OTT kan. Ada apa namanya? 6 bulan ketentuannya. 6 bulan tuh. Jadi memang bisa di OTT setelah 6 bulan. Itu udah peraturan regulasi standarnya distributor. Nah, jadi 6 bulan mungkin kita tinggal OTT-nya pilih si A, si B, si C yang mau untuk didistribusi film tersebut. Lebih untung jual ke bioskop ke
Tergantung. Kalau bioskop itu bisa untung, bisa rugi. Karena bioskop itu kan tergantung si penonton. Oke. Kalau misalkan OTT ya dibayar langsung. Itu harganya tuh nentuinnya gimana sih Pak kalau jual Nentuinnya film? tergantung hits di bioskop apa enggak. Kalau di bioskopnya aja udah Oh. yang nonton rame, otomatis harganya mahal. Tapi kalau di bioskopnya aja udah nggak ada yang nonton, Itu tuh udah ada rate penonton sekian ribu, harganya segini udah pasti apa bargaining apa gimana? bargaining. Oh, tawar-tawaran juga ya? Contoh, let's say misalnya saya ambil sampel film yang ditonton sama 1 juta penonton lebih. Itu udah automatically harganya beda sama film yang ditonton cuma 100.000 penonton. Oke. Karena kan dari situ aja udah kelihatan minat penontonnya aja sampai sejauh mana gitu kan. Gitu. Oke. Pernah ngalamin nggak Pak ada film bagus, marketingnya jelek tapi tetap laku? Film bagus, marketingnya jelek tapi tetap laku ya? Apa nggak bisa ya? Film bagus tetap jarang. harus Biasanya kalau marketingnya jelek udah pasti flop, terutama di bioskop ya. Tetap harus marketingnya jalan. Tetap harus markomnya, promosinya harus jalan duluan. Bahkan sekarang beberapa orang yang saya lihat produser-produser gede lah di Indonesia, dia marketinginnya sudah dari 1 tahun sebelumnya malah. Jadi ada gimmick-gimmick gitu. Iya banyak ya sekarang kreatif banget ya. Kreatif banget. For example, ya saya salah satu film yang diproduserin sama teman saya Bang Odi dari Maxima itu namanya Dilan. Oke. Dilan itu sebelum muncul filmnya itu udah ada quote and quote-nya, bukunya udah ada kan. Quote and quote-nya yang jangan rindu berat gitu. Iya. Itu kan udah jauh-jauh sebelum filmnya tuh. Terus di sini. Nah, jadi begitu filmnya rilis langsung meledak. Penontonnya udah siap. Ya, penonton udah siap. Pokoknya jangan sampai terlambat kalau yang mau distribusi film atau di bisnis distribusi film atau produksi film. Promo is the key. Oke. Ya, karena kan kita ke bioskop itu nih ya kuncian nih ya saya kasih tahu. Ya. Kita ke bioskop itu kita lihat berbagai macam film di etalase kan. Kayak kita lihat di toko deh. Betul. Let's say di retail store yang mungkin yang cewek-cewek nih ya ke Guardian gitu store. Wah, gue mau face wash apa gitu ya, atau krim apa gitu. Itu krimnya nggak cuma 1 kan, ada 1, 2, 3, 4, nah gitu. Bioskop juga gitu kan, ada 6 sinema misalnya. Ya itu title-nya beda-beda. Oke. Dari poster mana yang paling menarik, review mana yang paling bagus, itu kan gitu. Oke. Berarti kalau profesi distributor film nih ngurusin segala marketingnya juga? Iya. Diurusin semua? Iya. Se-Indonesia ngurusin? Se-Indonesia. Wow, Se-Indonesia. masih bermodal juga dong ya? Sekarang untungnya ya kalau dulu iya. Tapi sekarang thanks God-nya karena udah era digital itu, segala sesuatu itu bisa lebih gampang. Contoh misalnya, cetak poster. Zaman dulu untuk printingan percetakan poster itu biasanya hanya ada di Jakarta. Oke. Ya kan? Kalau sekarang di tiap daerah ada. Jadi misalnya kalau aku mau distribusi poster ke Papua, itu aku tinggal koordinasi dengan percetakan di sana, printing, kirim. Kirimnya juga nggak usah ada kurir dan segala macam, pakai Gojek. Kalau dulu kan pos dan giro gitu-gitu kan, pakai pos gitu lah, lama lah gitu. Gitu. Nah terus master juga sekarang, let's say kayak trailernya gitu ya, trailer. Jadi trailer itu adalah sebuah cuplikan film dalam 30 detik atau 1 menit ya. Jadi trailernya sendiri kadang di streaming dari Amerika. Kita streaming, udah di-download, baru kirim ke bioskop by email juga. Nah, begitu dikirim by email, mereka tinggal download tuh. Terus masternya kita kirim dalam bentuk hard disk. Hard disk. Nah, master itu masuk ke proyektornya bioskop, hard copy-nya. Baru nanti dikirim 1 KDM. KDM itu key detection apa gitu. Jadi itu password. Jadi tiap kali di bioskop mau tayangin film tersebut harus masukin pin KDM-nya. Itu buat apa? Buat report ke Hollywood-nya. Jadi nggak bisa lagi tuh dibajak akhirnya gitu. Jadi ketahuan lah masukinnya. Jadi banyak strategi promonya yang sebenarnya nggak butuh biaya besar ya? Iya, banyak. Harus di situ. Jadi kecuali gimmick-gimmick yang kayak di bioskopnya ngeprint patung gitu ya, itu beda lagi ya? Iya, itu beda lagi. Cuman ya itu dia percetakan yang model gitu sekarang udah banyak di daerah juga. Oh, itu juga bisa. Nah, jadi kan ada kardus-kardus yang gede-gede itu yang gambarnya biasanya karakter atau poster gede gitu. Itu ternyata di daerah sekarang tuh udah banyak.
Oke. Print-print digital gitu udah banyak. Kalau dulu zaman saya tahun berapa ya, 2005 aja tuh udah masih jarang. Oke. Itu kita harus kirim malah. Posternya tuh dikirim bener-bener, misalnya dari Jakarta ke Bandung aja yang deket. Ya. Itu poster dikirim. Kalau sekarang karena udah banyak rekanan printingan yang digital, jadi kita tinggal telepon, gue printing ini, file udah dikirim. Kirim jadinya ke bioskopnya. Oke. It's easy ya dibanding dulu sih. Wah, menarik. Ini dunia yang gue tuh nggak tahu banget, guys. Ini dunia yang benar-benar di luar Belajar, punya belajar. knowledge. Ini menarik banget. Karena nih. dari musik ke film tuh nempel sih. Nempel. Iya kan, film soundtracknya pasti musik gitu. Iya, production filmnya iya, cuman pendistribusian film gitu-gitu tuh. Iya, itu memang yang orang jarang di-reveal. Banyak kan orang produksi aja. Nah, kadang banyak juga orang hanya tahu produksi, bingung distribusinya gimana. Bener. Di Indonesia kompetitornya banyak nggak yang kayak Pandan? Ada beberapa ya, termasuk yang ya PH-PH gede kan juga dia basicnya juga mendistribusi. Kayak ada MD, ada Multivision, itu ada raksasa semua tuh ya? Iya, raksasa. Terus itu juga distribusi. Distribusi juga dia. Oke. Jadi ya memang gitu, cuman memang nggak banyak sih. Nggak banyak. Oke. Pandan, terakhir, saya mau tahu apa unek-unek seseorang yang bekerja di pendistribusian film yang orang awam tuh nggak tahu, yang ya gue nggak bisa diomongin juga nggak guna, cuman ada nggak unek-unek? Ya gimana ya, banyak ininya sih, suka dukanya itu dia. Jadi kadang udah mau distribusi, tiba-tiba bajakannya udah nongol. Itu satu. Yang kedua, kadang distribusi dapat tanggal, tapi ternyata tanggalnya bareng sama film-film gede. Oke. Nah, itu nggak bisa pilih? Bisa pilih, cuman kita harus renegotiate kan. Jadi kita pilih juga gitu. Tapi kita harus lihat waktu, timeline, dan lain-lain gitu. Nah, itu memang tugasnya distributor itulah yang memilih tanggal yang tepat, momen yang tepat. Karena kan kita nggak bisa, misalnya saya punya satu film A, tiba-tiba Avenger nongol gitu sebelah saya gitu kan. Mendingan saya stop dulu kan. Benar. Pasti yang ada udah pasti nggak bisa gitu. Oke. Jelas makanya. Gitu ya. Yang paling sering yang ngebajak ya. Iya, itu agak pusing. Wah, dibajak gitu kan. Yang ngebajak, berarti challenge-nya kalau ada yang ngebajak, pilih tanggalnya. Iya, pilih tanggalnya gitu. Nggak dapet. Iya, gitu dia nih strateginya gitu ya. Strateginya. Ya, makanya balik lagi ini uniknya di situ sih. Alright. Kita harus benar-benar muterin otak untuk gimana caranya running well, running through orang sampai ke marketnya. Oke. Gitu. Well, paling terakhir titip salam buat Kezia. Kezia and Jov ya. Diundang ya, bener. Nanti saya coba ngomongin. Mereka balik dari, mereka kan mau ke England ya, jadi balik mungkin tanggal berapa ya, 24 atau 25 gitu. Ya. Apakah akan terjadi, kita ngobrol sama Jovial dan Kezia, kita lihat nanti. Coba kita kontak juga ya. Iya, nggak usah ntar saya ngomongin deh. Terjadilah kalau saya yang bilang mah. Ditunggu Bang Jovi. Bang Jovi dan Kezia ya, harus datang, wajib. Alright, thank you so much Mantan. Iya, sama-sama. Buat waktunya. Iya, sama-sama. Senang bisa belajar dunia yang baru, dapat gambarannya, menarik banget. Thank you. Thank you Mantan. Ya. Teman-teman, thank you so much udah nonton sampai ending episode ini. Buat yang nggak tahu apa yang terjadi di balik perfilman bisa nyampe ke Indo ya, kurang lebih seperti inilah. Ini hal baru. Thank you teman-teman. I'll see you guys di next episode. Bye guys.